filosofi doa yang terkabulnya tidak selalu persis keinginan kita. Jadi tidak plek sesuai yang diinginkan. Kenapa sih kadang-kadang kita minta apa, dikasihnya apa? Kenapa orang berdoa itu kok tidak dikabulkan? Katanya Allah setiap berdoa dikabulkan. Iya, tapi banyak hal, banyak pertimbangan. Kalau dikabulkan semua malah tidak jalan. Dan Allah mengabulkan itu pertimbangannya banyak. Kalau kamu kan pertimbangannya yang kamu pahami saja, sejauh yang kamu pahami. Pertimbangannya banyak. Allah ngerti skupnya luas. Jadi doa itu selalu dikabulkan, tapi pengabulannya tidak selalu versi kita, bisa versi Allah. Misalnya perlombaan apa, ya Allah aku minta menang, yang sini juga minta menang. Oleh Allah dimenangkan yang ini dibatalkan, nggak jadi menang, kalah. Ya Allah kok kalah ya? Mungkin Allah ngerti, kalau kamu menang nanti malah mudarat buatmu. Atau, loh, kamu tidak tak menangin sekarang, sebentar lagi ada perlombaan lebih gengsi, menangmu besok. Itu Allah yang tahu kan. Kita ngertinya marah-marahnya hanya karena di pertandingan ini aku kalah. Makanya kalau nonton sepak bola Indonesia kok kalah terus, belum. Itu mungkin ya. Mungkin besok itu pertandingan yang lebih besar, yang lebih besar dari Piala Dunia, mungkin Indonesia menang. Nah, itu kan yang ngerti Allah, kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita ngertinya sekarang. Mungkin kamu nyari kerjaan di mana ditolak, kamu kecewa luar biasa, marah-marah kamu. Ya Allah, dosa apa aku? Kurang apa aku? Kan kamu gitu. Padahal mungkin bulan depan ada lowongan lebih bagus, gajinya lebih besar, malah bosnya jatuh cinta sama kamu misalnya. Jadi yang kemarin kamu sesali, kamu kutuk-kutuk, kamu alhamdulillah saya tidak masuk di yang kemarin, masuk yang sekarang. Tidak cuma dapat pekerjaan sak pabrik-pabrik. Loh, kenapa? Allah wawasannya jauh lebih luas dari kita. Pertimbangannya apa? Cintanya Allah sama kita. Tidak cuma dari segi pengabulan, dari segi waktu juga kadang-kadang kita sudah berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Siapa sih kita? Saya ngasih contoh ini. Tiba-tiba tadi saya ingat ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berdoa minta dikaruniai anak sampai usia 90 tahun. Baru istrinya hamil. Lo bayangin sampai Simba umur 90. Itu kan doanya di surat Maryam itu kan, Kul Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, wasta'alar ra'su syaiba, dan rambutku sudah mulai menyala oleh uban. Walam akun bidu'aika Rabbi syakiyya, dan aku tidak pernah menemukan engkau mengecewakan orang yang berdoa padamu. Nah, itu kan rayuannya ada di sini. Jadi aku tidak pernah melihat engkau mengecewakan orang yang minta padamu, orang yang berdoa padamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku takut penerus-penerusku setelah aku nanti tidak ada. Wa kana mro'ati akhiran, sementara istriku sudah renta, sudah sangat tua. Gimana ini? Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah padaku min ladunka, dari sisimu, waliya, seorang penerus, seorang anak. Loh, ini Nabi loh ya, minta pada Allah. Lama dikabulkannya, baru sampai tua baru dikabulkan. Apalagi kita, kamu tidak usah gaya. Minta segera dikabulkan. Ada cerita bahwa Nabi Musa itu
bisa mengalahkan Fir'aun itu setelah berdoa sekitar 40 tahun, yang berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun. Bayangkan 40 tahun itu lama. Kamu mungkin sudah lahir, sudah punya anak, baru musuhnya kalah. Dan Allah ngerti benar pola-pola pengabulannya. Hanya kita yang tidak paham. Makanya tidak usah marah-marah, tidak usah putus asa. Kalau bakso itu sudah berdoa bertahun-tahun tidak dikabul-kabulkan. Banyak contohnya. Bahkan para nabi. Allah lebih ngerti kenapa belum, kenapa nunggu waktu, kenapa tidak sekarang. Pada saatnya mungkin kalau mau segera ya bisa saja. Kan ada cerita, saya ingat hadisnya Nabi dulu zaman saya sekolah sering diceritain itu. Hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Ini butuh pengabulan segera, karena kalau lama-lama kacau. Jadi 3 orang laki-laki yang cerita Nabi sendiri ini. Kalau di Bukhari Muslim itu ada hadisnya panjang sekali. Nabi sekali-sekali Nabi juga mendongeng pada sahabat-sahabatnya. Jadi suatu hari ada 3 laki-laki jalan-jalan hujan. Ketika hujan mereka berteduh dalam gua. Tiba-tiba ada longsor, batu jatuh pas di depan gua. Wah, mereka tidak bisa keluar, sudah 3-3-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya berdoa. Akhirnya disepakati, ayo kita masing-masing berdoa giliran untuk merayu Allah biar mengabulkan doa kita. Masing-masing ceritalah kebaikan yang pernah dilakukan secara ikhlas. Kayak gini bisa, strategi bisa dipakai. Kalau bahasa lainnya ini berarti berdoa dengan wasilah amal baik. Jadi orang pertama cerita, ya Allah, mohon pintu goanya dibukakan, saya mau keluar. Masa tidak sayang saya? Saya itu dulu pernah. Jadi saya itu penggembala kambing, punya anak kecil-kecil dan merawat 2 orang tua. Setiap kali pulang menggembala, saya perah susu kambing, saya kasih susu 2 orang tua saya, baru anak-anak saya. Urutannya selalu begitu. Nah, suatu ketika pulang dari gembalaan, mau ngasih minum orang tuanya sudah tidur. Anak-anaknya masih bangun. Tapi karena menghormati orang tua, dia nunggu orang tuanya sampai bangun. Anak-anaknya sudah minta susu, tidak boleh. Orang tua dulu. Ditunggu sampai subuh baru orang tuanya bangun. Setelah ngasih orang tuanya baru anak-anaknya. Ya Allah, aku melakukan ini karenamu, ikhlas, karena aku ngerti pahalanya menghargai orang tua. Kalau memang engkau berkenan, tolong bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua buka sedikit. Ini yang cerita Nabi. Cuma masih belum bisa untuk keluar, wong cuma sedikit. Orang kedua tampil. Doanya sama, cuma dia pamer, ya Allah, satu ketika aku jatuh cinta pada anaknya pamanku. Ini perempuan cantiknya luar biasa. Cuma waktu saya dekati, waktu mau saya ajak Iya, ya bahasanya memang diajak itu. Bukan nikah loh ya, diajak memang. Terus dia bilang, kamu tidak boleh menyentuhku sebelum ngasih uang 100 dinar. Aku terus nyari uang, ya Allah, sampai dapat 100. Begitu dapat, tak kasihkan ke dia. Masuk kita ke kamar, tinggal eksekusi. Iya. Tiba-tiba dia bilang, loh, kamu kok nekat berani gini? Apa kamu tidak takut sama Allah? Saat itu juga aku sadar, ya Allah, dan meskipun kehilangan 100 dinar tidak apa-apa, karena aku ingat padamu. Terus pergi. Jadi kalau yang saya lakukan ini mendapat ridhomu, engkau berkenan, bahwa ya Allah tolong digeser dikit aja lagi. Digeser lagi, tapi masih kurang. Untuk 1 orang masih belum bisa. Akhirnya orang ketiga. Kalau dia pamer, ya Allah, saya itu punya banyak pegawai. Suatu ketika saya ngasih gaji ke mereka, ada ketelingsut 1 pegawai belum saya kasih gaji. Terus semuanya pulang kampung.
Nah, gaji untuk pegawai yang satu ini, karena saya kan bisnismen, daripada ini uangnya nganggur, saya belikan ternak, belikan sapi. Ternyata sapinya beranak terus jadi banyak, jadi bisa gembalaan. Nah, satu ketika pegawai yang ketelisut tadi datang, dia ingat bahwa gaji saya dulu belum dibayar. Nah, karena dia minta gaji dan saya sadar bahwa dulu gajinya tak pakai beli sapi, maka saya berikan semua yang ada di peternakan itu, bahwa itu hakmu semua. Jadi karena dulu uangmu saya pakai beli sapi. Oleh karena itu ya Allah, ku berikan pada dia semua. Kalau engkau berkenan ridho dengan yang kulakukan ini, mbok coba dibuka dikit pintu depan goa. Dan saat itu juga terus terbuka, bisa lewat satu orang, akhirnya keluar semua. Ini contoh doa yang ingin segera dengan wasilah amal baik. Nah, ya sekarang tinggal kalian mau memamerkan apa pada Allah seandainya berdoa? Ada nggak amal dahsyatmu yang Allah sampai bilang wow itu? Oke. Kalau nggak ada ya berarti ya lakukan amal baik sebanyak-banyaknya, terus berdoalah. Kamu tidak menyebut pun Allah tahu kebaikan-kebaikanmu.